Jadi ada dua pertanyaan Presiden, teman-teman bisa melihat secara utuh video tersebut. Ketika Presiden menyampaikan program MBG, semua bertepuk tangan. Ketika pertanyaan kedua, MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang. Memang sekilas kalau kita lihat lidahmu nggak terlalu panjang ya, Ketua SPSI. Nggak terlalu panjang lidahmu, tapi jago menjilat kau ya. Jago jilatanmu ya. Begini ya, kau kan Ketua SPSI. Yang harusnya kau pikirkan itu adalah kesejahteraan para buruh yang ada di Indonesia. Buruh-buruh kontrak, buruh-buruh yang di PHK sepihak, atau buruh-buruh yang mengalami penzoliman di perusahaan, di kantor. Harusnya itu yang kau perhatikan, harusnya itu yang kau pikirkan. Sistem-sistem perusahaan yang mengakal-akali buruh, harusnya itu yang kau perhatikan. Bukan malah kau berusaha menyapu, ya, menyapu ketika Presiden bertanya apakah MBG itu bermanfaat, ya, mau lajang atau tidak lajang, ya, itu adalah hak semua masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pendapat bahwa MBG itu tidak bermanfaat. Ketika Prabowo kampanye, dia tidak menanya lajang atau tidak. Orang gila pun kalau bisa memilih ada KTP-nya, pasti diterima suaranya. Kenapa ketika ada lajang menyuarakan MBG tidak bermanfaat, lalu kalian anggap itu tidak ada gunanya, omongan kosong? Enggak, ya. Kau mau ngambil posisi apa lagi? Mau double job? Ya. Mau rangkap-rangkap jabatan? Udah nggak puas kau dengan sebagai ketua SPSI? Nggak puas kau? Mau ambil lagi komisaris? Komisaris apa lah targetmu? Hah? Jangan gitu ya. Ya, harusnya kau membela buruh. Kau membela buruh harusnya karena kau ketua serikat buruh. Bukan malah kau menyapu. Bukan malah kau mempoles presiden. Oh iya, karena presiden yang ngasih kau jabatan ya. Iya pula ya. Jadi sebenarnya embel-embel ketua-ketua itu nggak ada manfaatnya bagi ke bawah ya. Semua itu, semua posisi itu ya hutang politik, eh, bagi rata kekuatan, itulah. Oke lah, aturlah. Semoga lah dirimu dapat komisaris ya. Mengapa banyak buruh menjawab tidak saat Presiden Prabowo Subianto menanyakan MBG bermanfaat atau tidak? Simak video ini sampai selesai. Jadi kemarin pada saat 1 Mei tahun 2026 yang merupakan peringatan Hari Buruh, Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menemui ribuan buruh. Beliau Bapak Presiden berorasi dan berpidato dengan semangat berapi-api di depan ribuan buruh. Dalam momentum ini, Bapak Prabowo menanyakan kepada para buruh, MBG bermanfaat atau tidak? Ternyata di luar dugaan, ini dengan serempak para buruh menjawab tidak. Nah, kemudian akhirnya setelah itu, Bapak Presiden Andi Gani Nenawea, ini Presiden KSPSI ya, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini memberikan jawaban klarifikasi terhadap momen tersebut. Beliau menjawab bahwa kenapa para buruh menjawab tidak, itu mereka yang menjawab tidak adalah kebanyakan kaum buruh yang masih lajang, sehingga mereka belum menerima manfaat dari MBG tersebut. Karena mereka belum berkeluarga, belum memiliki anak, dan belum menerima dari manfaat MBG tersebut. Nah, menurut kalian, apakah kemudian karena para buruh ini menjawab tidak yang masih lajang, apakah jawaban ini tidak objektif, atau memang ini jawaban yang sesungguhnya dari hati? Coba tulis di komentar. Ada hal menarik yang terjadi pada saat perayaan Hari Buruh 1 Mei tahun 2026 kemarin, di mana pada saat Bapak Presiden Prabowo Subianto dia berpidato, berorasi di depan ribuan para buruh, dan beliau dengan semangat kemudian bertanya kepada para buruh, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Ternyata di luar dugaan, para buruh ini menjawab dengan serentak, tidak. Nah, kita simak video berikut ini. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Dari hal tersebut, menurut saya itu menandakan bahwa demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik.
Tidak ada suara-suara yang kemudian dibungkam. Semua masyarakat dari segala lapisan bebas untuk memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah ya. Tapi memang sangat di luar dugaan ya jawaban dari para buruh, apalagi ini di depan presiden yang baru saja mengharap bahwa jawabannya bisa kompak, bahwa bisa menjawab sangat bermanfaat seperti itu ya. Tapi ternyata di luar dugaan. Nah, menurut kalian apakah jawaban dari para buruh ini sudah ada yang menskenario? Sudah ada dalang di balik jawaban tersebut? Coba tulis di komentar. Banyak yang keracunan kata bapak karena nggak cuci tangan, nggak pakai sendok. Kekurangan ada. Lah itu kan juga sudah pakai sendok, sudah cuci tangan saya rasa siswanya pak. Tapi kenapa masih keracunan? Ya karena makanannya pak. Makanannya itu mungkin ini masaknya malam, kemudian dikonsumsi siang hari, jadi nggak fresh. Banyak sekali seperti itu. Atau jangan-jangan makanannya juga nggak diangetin atau gimana seperti itu. Nah kalau di MBG itu kan ada ahli gizi, pasti tahu dong makanan ini yang harus kita tanyakan apakah gizinya itu sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian bagaimana dengan bahan mentahnya, apakah juga fresh atau tidak ada yang yang busuk atau gimana. Nah seharusnya pihak BGN ini mempertanyakan kepada SPPG. Cuma dalam hal ini ketika siswa itu keracunan, sakit perut, bahkan ada yang meninggal, itu kenapa yang disalahin itu siswanya ya? Kenapa yang disalahin itu penerima makanannya ya? Seharusnya justru dari pihak BGN itu menanyakan kepada SPPG-nya kenapa anak-anak ini bisa keracunan pak. Bukan masalah dia nggak cuci tangan atau dia harus pakai sendok. Mereka udah paham lah bagaimana cara makan yang sehat seperti itu. Jadi saya jadi bingung juga nih dengan adanya program MBG. Programnya bagus Pak, jujur bagus. Cuma Bapak harus sering banget mengevaluasi pihak SPPG ini. Apakah makanan yang diberikan ini sudah memenuhi standar gizi atau belum? Bagaimana pengolahan? Sekali-kali mungkin harus dilakukan sidak. Kalau nanti ada SPPG yang nakal, Bapak harus keluarkan. Bukannya Bapak harus membela pihak SPPG. Nggak semua SPPG itu juga benar Pak. Karena apa? Bayangin aja, satu hari mereka dapat 6 juta. Terus dengan seenaknya sendiri memberikan makanan, mungkin ini ya, itu adalah yang kurang bergizi atau gimana. Nah ini Pak, tolong Pak, yang dievaluasi itu bukan siswanya, bukan sekolahnya, tapi yang dievaluasi itu adalah pihak SPPG-nya Pak. Apakah ahli gizinya itu benar-benar menjalankan perannya dengan baik atau bagaimana Pak? Nah kali ini aku setuju sekali dengan mahasiswa demo untuk membubarkan program MBG. Karena program MBG ini program yang gak ada gunanya menurut aku. Program MBG juga tidak membuat anak-anak Indonesia jadi pinter kok. Makanannya biasa-biasa aja. Coba emak-emak pada komen yang dapat MBG itu komen apa sih menu-menu MBG. Kalau aku lihat tuh gak ada yang enak gitu, gak ada yang bergizi makanannya. Kalau pengen anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang pintar, nggak usah ada dapur MBG, kasih aja sejuta itu 335 triliun itu bagiin aja ke emaknya sebulan sejuta kayak gitu aja. Terus kalau pengen pinter anak-anak Indonesia itu sekolahnya yang 1 hari penuh gitu, jangan sekolah main doang ya. Program sekolahannya itu, kurikulumnya itulah yang diubah kayak gitu. Anak-anak Indonesia itu diharuskan bisa komputer mulai dari SD gitu. Setiap sekolahan itu dikasih komputer, guru-gurunya juga itu milih guru-guru yang bisa komputer kayak gitu. Cari guru-guru yang komputer, guru-gurunya juga harus pinter. Jangan, kalau gurunya on nggak bisa komputer, gimana muridnya mau bisa komputer kan kayak gitu. Bahasa Inggris diharuskan belajar dari SD. Terus bahasa Mandarin juga itu di Indonesia sekarang kan diperlukan sekali ya. Gampang cari kerja kalau bisa bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi pelajarannya itulah yang diperbaiki. Guru-gurunya juga itu diperbaiki. Jangan didik anak-anak sekolah cuman main doang. Lulus SMA ngitung 2 tahun berapa bulan aja nggak bisa, 10 kali 5 aja nggak bisa. Coba bayangin, di Indonesia itu banyak sekali anak-anak lulus SMA itu nggak bisa ngitung, nggak bisa matematika. Jadi pendidikannya lah yang diperbaiki, itu kurikulumnya lah yang diperbaiki. Sekolah dari pagi sampai sore jam 6, berangkat subuh jam 6 kayak di Cina itu anak-anak sekolah berangkatannya kan dari pagi sampai sore. Nggak kayak di Indonesia, berangkat sekolah jam 7, pulang jam 11, sekolah cuma 2 jam, 3 jam. Gimana mau pinter, udah pendidikannya juga gitu-gitu aja. Banyak anak-anak sekolah di Indonesia itu ya
lulus sekolah SMA mau cari kerja itu susah sekali cari kerja. Gimana nggak susah? Orang nggak ada skill, nggak punya skill. Lulus SMK juga di Indonesia susah cari kerja. Kenapa? Karena skillnya itu bukan skill yang dibutuhkan para perusahaan. Coba kalau menguasai skill-skill yang kayak anak-anak di Cina itu, lulus SMA aja kalau anak-anak Cina itu udah pinter, jadi montir udah pinter. Di Indonesia jarang sekali orang yang lulus SMA tuh pinter kayak gitu tuh, jarang sekali. Sebenarnya sih Indonesia ya banyak anak-anak pinter ya, tapi kadang-kadang nih ya, kalau ada anak yang jenius, orang yang jenius kayak menemukan apa gitu tuh malah bukan diapresiasi. Di Indonesia itu malah masukin penjara kayak gitu. Makanya di Indonesia lebih baik jadi orang bodoh daripada jadi orang pinter, endingnya masuk penjara kan kayak gitu. Di Indonesia tuh kayak gitu guys. Jadi kalau ada anak-anak yang jenius gitu menemukan sesuatu gitu, nah, bukan diapresiasi sama pemerintah, malah masukin penjara, dianggapnya itu ilegal lah, bla 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 bla. Harusnya mah diapresiasi ya, diapresiasi, dirangkul kayak gitu supaya di Indonesia itu banyak penemu kayak gitu. Jangan malah masukin penjara kalau yang pinter ya. Jadi mendingan di Indonesia jadi orang bodoh aja lah kayak gitu.